Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Edi Setia Pambudi, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah tugas besar 2 untuk mata kuliah Sistem Operasi. Untuk materi presentasi saya ini, saya memilih tema tentang penyimpanan memori sekunder atau yang biasa kita sebut adalah hard disk. Oke, langsung saja kita akan ke slide selanjutnya. Nah, berikut ini adalah materi yang akan saya jelaskan mengenai pengertian dari memori sekunder. Yang pertama itu adalah pengertian dari memori sekunder. Yang kedua itu adalah ciri-ciri umum memori sekunder. Yang ketiga itu adalah fungsi penyimpanan sekunder. Yang keempat itu adalah contoh penyimpanan sekunder. Yang kelima yaitu adalah pengertian hard disk. Yang keenam itu adalah fungsi hard disk. Yang ketujuh yaitu adalah komponen pada hard disk. Dan yang terakhir adalah cara kerja hard disk. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian memori sekunder. Penyimpanan sekunder atau secondary storage adalah sarana penyimpanan yang berada satu tingkat di bawah memori utama. Sebuah komputer dalam memori utama sebuah komputer dalam hierarki memori. Tidak seperti memori utama komputer, penyimpanan sekunder tidak memiliki hubungan langsung dengan prosesor atau melalui bus, sehingga harus melewati masuk atau keluar, atau biasa yang kita sebut yaitu proses input-output. Data yang disimpan dalam memori utama atau RAM ini hanyalah bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer, dibutuhkan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data sebagai backup dari memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder ini adalah hard disk, disket, flash disk, CD, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen disk. Oke, next yang kedua. Yang kedua ini adalah ciri-ciri umum dari memori sekunder. Ciri-ciri umum yang pertama yaitu non-volatile atau tahan lama. Walaupun komputer dimatikan, data-data yang disimpan di sarana penyimpanan sekunder tidak akan hilang. Data disimpan dalam piringan-piringan magnetik. Dan ciri yang kedua ini adalah tidak berhubungan langsung dengan bus atau CPU. Dalam struktur organisasi komputer modern, sarana penyimpanan sekunder terhubung dengan node bridge. Node bridge ini yang akan menghubungkan sarana penyimpanan sekunder pada proses input-output dengan CPU atau bus. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah lambat. Data yang berada di sarana penyimpanan sekunder memiliki waktu yang lebih lama untuk diakses atau read write dibandingkan dengan mengakses di memori utama. Selain disebabkan oleh bandwidth bus yang lebih rendah, hal ini juga dikarenakan adanya mekanisme perputaran head dan piringan magnetik yang memakan waktu. Ciri yang keempat ini adalah harganya murah. Perbandingan harga yang dibayar oleh pengguna per byte data jauh lebih murah dibandingkan dengan harga memori utama. Oke, langsung next. Fungsi penyimpanan sekunder. Fungsi yang pertama ini menyimpan berkas secara permanen. Data atau berkas diletakkan secara fisik pada piringan magnet dari disk. Data ini tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Dan fungsi yang kedua ini adalah penyimpanan program yang belum dieksekusi prosesor. Jika sebuah program ingin dieksekusi oleh prosesor, program tersebut dibaca dari disk, lalu diletakkan di memori utama komputer untuk selanjutnya dieksekusi oleh prosesor menjadi proses.
Dan fungsi yang ketiga yaitu adalah memori virtual. Memori virtual ini mekanisme sistem operasi untuk menjadikan beberapa ruang kosong dari disk menjadi alamat-alamat memori virtual, sehingga prosesor bisa menggunakan memori virtual ini seolah-olah sebagai memori utama. Akan tetapi, karena letaknya di penyimpanan sekunder, akses prosesor ke memori virtual menjadi jauh lebih lambat dan menghambat kinerja komputer. Dan ini adalah contoh dari penyimpanan sekunder atau storage device. Dari contoh-contoh ini sering kita menjumpai bentuk-bentuk jenis-jenis atau bentuk-bentuk dari penyimpanan sekunder ini biasanya berbentuk hard disk, CD-ROM, DVD-ROM, disket atau floppy disk, dan yang terakhir itu adalah flash disk. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian hard disk. Pengertian hard disk adalah salah satu perangkat keras komputer yang menyediakan ruang penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan dan membaca data pada komputer. Hard disk merupakan jenis memori komputer yang memiliki sifat non-volatile memori, yang berarti data pada memori jenis ini tidak akan hilang meski perangkat tersebut telah dimatikan. Oke, langsung next. Fungsi dari hard disk. Fungsi dari hard disk ini memiliki 5 macam. Untuk fungsi yang pertama yaitu fungsi hard disk sebagai penyimpanan utama. Penyimpanan utama komponen ini menjadi media penyimpanan permanen dalam komputer. Tidak bisa dibayangkan jika laptop atau komputer yang kalian miliki tidak memiliki komponen. Dan fungsi yang kedua, hard disk bekerja secara logika dalam komputer. Dalam hard disk terdapat berbagai folder dan subfolder sesuai kategori. Folder-folder tersebut saling berkaitan dan bergantung. Ada kalanya data yang disimpan dalam suatu folder berguna untuk menggerakkan data pada folder lainnya. Fungsi yang ketiga yaitu adalah sebagai media backup. Terkadang penyimpanan file di hard disk internal saja membuat kita khawatir jika terjadi sesuatu. Oleh karena itu, terkadang kita membutuhkan hard disk eksternal untuk membackup data-data penting. Fungsi yang keempat ini adalah penyimpanan software. Hard disk sebagai memori penyimpanan utama memiliki peranan yang sangat penting untuk menginstal aplikasi. Setiap aplikasi yang diinstal dalam komputer akan otomatis tersimpan dalam media hard disk. Dan fungsi yang terakhir yaitu penyimpanan data OS atau operating system. Hard disk ternyata juga berperan penting pada data OS atau operating system yang terdapat dalam komputer atau laptop. OS pada komputer dapat beroperasi karena adanya memori penyimpanan hard disk di dalamnya. Oke, next selanjutnya yaitu adalah komponen-komponen dari hard disk. Komponen-komponen hard disk ini terdiri dari platter, spindle, ada read write head, dan yang terakhir yaitu aktuator arm. Oke, saya akan membahas tentang pertama yaitu adalah platter. Platter ini terbuat dari bahan keras seperti aluminium, kaca atau keramik yang kemudian diselimuti dengan bahan magnetis yang berfungsi untuk menyimpan data di komputer. Dan yang kedua ini adalah spindle. Spindle ini merupakan komponen yang berfungsi untuk menahan platter agar tetap berada di posisinya pada saat platter diputar. Dan komponen yang ketiga ini adalah read atau write head. Read write head ini adalah komponen yang berfungsi untuk membaca, menulis, atau menghapus data pada platter. Terdapat satu head di tiap sisi platter
Satu sisi di atas berfungsi untuk membaca dan satu sisi bawah untuk menulis. Dan yang terakhir yaitu aktuator arm. Aktuator arm ini berperan layaknya sebuah lengan pada jenis pemutar musik yang dulu. Arm ini berfungsi untuk menyesuaikan posisi read-write head sesuai dengan lokasi data yang akan ditulis pada pattern. Oke, next selanjutnya ini adalah cara kerja harddisk. Cara kerja harddisk ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang berawal dari platter atau cakra magnetik. Pada harddisk akan digerakkan oleh spindle dalam kecepatan tinggi. Kualitas sebuah harddisk pada umumnya diukur melalui kecepatan spindle dalam memutar cakram. Selanjutnya, head yang berada di dalam spindle akan membaca data yang tersimpan di dalam platter. Head spoon ini pula yang akan merekam dan mengatur transfer data. Setelah data ditransfer, pertukaran informasi yang terjadi dalam spindle ini akan diatur oleh aktuator. Aktuator ini yang menghubungkan dan memberi instruksi kepada pengendalian data. Setelah itu, setiap pelat atau cakra magnetik dalam platter memiliki ukuran yang berbeda. Hal ini bergantung kepada kapasitas harddisk. Ukuran plat yang berbeda ini berfungsi untuk mempercepat kerja harddisk dalam mengolah data. Setelah itu, plat atau cakra magnetik ini memiliki ruang kerjanya masing-masing. Sedangkan di ruang tersebut juga terdapat sektor-sektor lainnya yang lebih kecil. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan kerja harddisk. Oke, sekian presentasi saya tentang manajemen memori sekunder atau yang kita sebut dengan harddisk. Jika presentasi saya ini banyak kesalahan, saya mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kedepannya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.